Larasian, selamat datang di Larasati, Literasi Sastra Budaya dan Tradisi. Bersama saya Radinta dan rekan saya Widya. Nah, jadi kita baru aja nih menyimak cuplikan tentang karya sastra yang nampaknya berbeda nih. Padahal kan keduanya kan termasuk karya sastra. Namun mengapa terlihat berbeda nih? Pasti Larasian juga penasaran. Nah, sekedar catatan juga buat teman-teman, di sini kita bukan ahli sastra, bukan pengamat sastra, apalagi sastrawan ya. Di sini kita cuma sesama mahasiswa sastra yang pengen berbagi informasi nih kepada teman-teman semua seputar dunia sastra. Semoga dari diskusi kita hari ini teman-teman bisa ada informasi sedikit wawasan yang bisa diperoleh teman-teman seputar dunia sastra gitu ya teman-teman. Nah, Kak Red nih, Gimana? kan dari masyarakat itu seringkali merasa agak miskonsepsi nih, bukan miskonsepsi sebenarnya. Mungkin dari belum memperoleh informasi secara tepat mengenai apa itu karya sastra gitu kan. Nah, mungkin dari Radinta sendiri bisa menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu karya sastra gitu. Oh gitu. Kalau sepengetahuan aku ya, karya sastra itu merupakan ekspresi kreatif nih dari manusia yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian kepada para audiens atau pembaca. Kemudian karya sastra itu nggak cuma sebagai penghibur gitu kan, kita biasanya cuma tahu sebagai hiburan, novel, cerpen, puisi, kita kan mengetahuinya kan cuma sebagai hiburan gitu aja kan. Tapi karya sastra itu ternyata memegang peranan penting nih Kak Widya, seperti sebagai sastra, sebagai alat perlawanan, sebagai wadah sejarah yang bisa disampaikan kepada semua orang, seperti itu. Nah, jadi karya sastra itu nggak cuma hiburan aja gitu. Iya, jadi peran karya sastra itu lebih daripada sekedar hiburan ya teman-teman. Ada sebagai alat perlawanan. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri agak bingung nih, alat perlawanan itu apa sih? Apa buku itu bisa sebagai alat melawan tuh diapain gitu? Dipukul kah atau dilempar atau gimana? Nah, jadi sastra sebagai alat perlawanan itu maksudnya dari tulisan-tulisan itu kita bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat gitu ya Kak, tentang tergantung konteksnya apa. Misalkan dari sastra-sastra lama gitu ya, kita kan melawan penjajahan gitu, melawan peran karya sastra lebih dari sekedar hiburan aja gitu. Sastra itu sebenarnya ruang yang kecil tapi sangat powerful gitu untuk bersuara. Bahkan dari beberapa literatur yang aku baca gitu ya, sastra itu sastrawan bersuara untuk rakyat gitu, menulis untuk bangsa gitu. Nah, apa sih maksudnya gitu? Kita ambil contoh novel Laskar Pelangi gitu ya, salah satu Andrea Hirata gitu. Karya fenomenal yang kita semua tahu ya, udah difilmin, udah populer banget nih. Semuanya tahu lah itu. Iya, karya sastra itu Laskar Pelangi itu mengangkat realitas Pulau Belitung tentang keterbelakangan akses pendidikan. Nah, itu dampaknya nggak main-main kalau menurut saya. Ada peningkatan minat baca, ada perubahan paradigma tentang pendidikan, dan bahkan Belitung itu dengan buku tersebut itu disulap menjadi satu tempat wisata gitu. Nah, itu kan ada perputaran ekonomi ya di sana. Jadi ekonomi dari Belitung pun juga meningkat gitu. Jadi powernya Laskar Pelangi ini menurut aku benar-benar nggak main-main gitu. Dan juga ada saya pernah lihat salah satu content creator ya tentang dia berkunjung ke Belitung gitu. Dia berkunjung ke Belitung dan membuat konten lah di sana, di salah satu aplikasi gitu. Dia menanyai anak-anak di Belitung, di Pulau Belitung gitu, tentang kamu tahu nggak sih Andrea Hirata itu siapa gitu. Dan mereka semua tahu. Ini sebenarnya fenomena yang umum ya mungkin, tapi menurut saya itu menjadi sangat berharga karena kita tahu saat ini realitanya teman-teman itu anak-anak kecil ya terutama itu kurang concern gitu dengan yang namanya sastrawan, apalagi sampai tahu siapa sih itu Andrea Hirata. Itu menurut aku benar-benar powernya sebuah buku itu nggak main-main gitu. Itulah mengapa sastra itu bisa disebut sebagai alat perlawanan gitu. Sama juga dengan konteks karya sastra lama itu melawan penjajahan gitu. Makanya karya-karya sastra lama itu banyak banget mengangkat tema-tema sosial politik, penjajahan, ketertindasan gitu. Kalau dari konteksnya Andrea Hirata Laskar Pelangi tadi, sastrawan itu melawan tentang paradigma pendidikan gitu, tentang keterbelakangan akses pendidikan, sehingga ada tadi dampaknya ke Belitung dan ke masyarakatnya itu juga sangat nggak main-main gitu ya. Terus kalau kita ngomongin sastra lama nih, ada nggak sih tema lain selain, kan kalau sastra lama identik dengan penjajahan ya? Penjajahan sosial politik gitu, mungkin bisa Gini Kak Widya, karya sastra lama itu kan sangat-sangat
beragam dan juga banyak ya Larasian. Jadi karya sastra lama itu terbagi nih jadi beberapa angkatan ya kalau kita nyebutnya di dunia sastra. Itu ada sekitar 5 sampai 7 angkatan. Jadi yang pertama nih yang ada di Indonesia itu Pujangga Lama. Pujangga Lama itu biasanya sebelum abad ke-20 ya Kak Yang Widya. paling awal ya. Iya, Pujangga itu Lama. bahasanya itu masih pakai bahasa yang sangat-sangat kaku, bahasanya itu sangat-sangat formal. Jadi semisal kita baca itu kerasa sangat berat gitu. Bahkan biasanya itu bercampur pakai Bahasa Melayu lama. Melayu sama Arab bahkan. Iya. Gitu. Biasanya itu syair-syair gitu juga termasuk karya sastra Pujangga Lama. Kemudian setelah Pujangga Lama itu ada Balai Pustaka. Balai Pustaka ini walaupun masih kaku tapi dia itu udah mulai bahasanya lebih bisa diterima, bisa lebih santai gitu. Biasanya itu ada yang paling terkenal itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu sangat-sangat terkenal. Dari novel ataupun dari filmnya kan sangat-sangat terkenal karena Balai Pustaka itu juga mengangkat adat istiadat yang biasanya jatuhnya itu mengkritik gitu. Kemudian selanjutnya ada Pujangga Baru nih. Pujangga Baru itu bahasanya lebih segar. Biasanya sudah tentang romansa, cinta-cintaan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian contohnya itu ada Layar Terkembang, itu juga lumayan terkenal juga. Kemudian ada angkatan 45. Angkatan 45 ini termasuk angkatan yang paling panas. Kenapa? Karena isinya itu tentang penjajahan yang dialami oleh rakyat Indonesia saat itu. Jadi para sastrawan itu menyuarakan perlawanan mereka yang sudah disampaikan oleh Kak Widya tadi ya. Itu sangat-sangat panas di angkatan 45. Jadi mereka, para sastrawan ini menyuarakan perlawanan, menyuarakan hak-hak mereka itu lewat karya sastra. Entah itu novel, puisi, cerpen, itu semuanya dibuat oleh para sastrawan. Biasanya contohnya yang paling terkenal itu ada puisi Aku. Itu karya Khairil Anwar. Juga ada W.S. Rendra. Sajak Lisong. Iya. Sajak Sebatang Lisong itu juga sangat-sangat terkenal. Itu menyuarakan tentang perlawanan atas penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Setelah itu ada angkatan 50, 60, 70 itu sudah mulai merambah nih, tema-temanya udah mulai meluas. Iya, udah gitu. mulai udah mulai meluas di kayak cinta-cintaan itu juga ada, romansa itu juga. Kemudian Jadi gak melulu soal politik ya. Jadi Benar. udah lebih meluas. iya, gitu. terus angkatan 2000-an sampai sekarang itu sudah lebih merangkul ya, lebih memeluk kita yang biasanya lebih suka dengan hal-hal yang ringan, yang lebih suka dengan estetika dan puitis seperti Terelie, Delestari, kemudian ada juga Ayu Utami seperti itu. Konfliknya jadi kalau karya sastra sekarang tuh lebih ke konflik pribadi Iya, ya, bukan benar. lagi kelompok gitu. Nah, untuk tema sendiri itu kita kembali ke definisi karya sastra ya, karena karya sastra kan tadi sudah dikatakan di awal banget itu karya sastra adalah cerminan masyarakat Iya, gitu. Dia benar. yang merekam realitas sosial di masyarakat gitu. Nah, pada zaman dulu kan Indonesia diwarnai dengan penjajahan, iya, kayak penindasan iya, gitu. politik itu kan. Iya, karya sastra yang terbit tuh nggak jauh-jauh dari tema-tema Tema-tema tersebut gitu. Bahkan seperti yang sudah saya bilang tadi, sastrawan bersuara untuk rakyat gitu, bersuara untuk bangsa, karena dari sebuah buku itu kita bisa menyamakan persepsi di masyarakat tersebut, sehingga kalau pada saat itu kan tema-temanya tema-tema penjajahan gitu, kita bisa menyatukan persepsi untuk sama-sama melawan gitu. Benar. Nah, di masa bahkan dulu ada sastra serius dan sastra non serius ya. Iya, itu atau istilahnya sastra ya. populer. Populer. Gitu. Nah, sastra serius itu apa sih? Sastra serius itu kayak tema-temanya tuh lebih mendalam, bahasanya mendalam. lebih serius, lebih Iya, kalau bahasa sekarang mungkin lebih intelektual iya gitu ya. seperti itu. Jadi memang ada perbedaan untuk tema, karena kalau dulu kan menyasar ke konflik-konflik kelompok ya, dan kalau sekarang lebih ke konflik-konflik pribadi. Iya, gitu. individual Iya. gitu kan. Dan sastra serius dan sastra populer itu masih digunakan nggak sih di saat ini gitu? Kalau sepengetahuan aku ya, istilah untuk sastra serius dan sastra non serius atau populer itu nggak terlalu signifikan digunakan ya zaman sekarang. Jadi kita itu lebih sering menyebutnya sebagai sastra klasik untuk penyebutan sastra lama atau atau serius, dan juga sastra kontemporer untuk penyebutan sastra yang terbaru Modern atau sastra gitu ya. modern seperti itu. Tapi disclaimer juga, ini nggak terlalu banyak yang menyebutkan ya Kak Widya, Iya. setahu aku. Jadi nggak ada sumber yang pasti nih kita menyebutkannya ini udah dipakai kapan atau kapan itu kita nggak terlalu
bisa mengspesifikkan ya Kak Widya seperti itu. Jadi nggak ada sumber yang secara pasti menyebutkan sastra kontemporer atau sastra non serius itu dimulainya pada tahun berapa sih gitu. Ada yang mengatakan tahun 2000, ada yang mengatakan juga setelah tahun 45 gitu ya. Jadi kita nggak tahu pasti teman-teman kapan mulainya. Yang pasti kalau sastra sekarang itu kita disebutnya sastra kontemporer gitu ya. Jadi kita udah ngomongin soal sastra lama atau sastra klasik nih. Sekarang kita beralih nih Kak ke sastra kontemporer. Jadi menurut Redinta nih, apakah ada perbedaan dari karya sastra klasik dan kontemporer gitu, terutama dari segi tema atau mungkin gaya bahasanya gitu? Ada nggak? Tadi kan aku udah paling awal nih udah nyebutin kan kalau karya klasik itu bahasanya itu kita waktu baca itu berat. Tema pun tema yang kelompok seperti penjajahan, politik dan lain-lain. Jadi memang terasa kita itu benar-benar seperti apa ya, kayak berat gitu bacanya. Itu paling bisa dijadikan sebagai acuan perbedaan dari sastra klasik dan juga kontemporer. Kalau kontemporer itu bahasanya lebih sederhana, lebih mengutamakan estetika gitu. Kalau karya sastra kontemporer itu lebih reflektif dan ekspresi individual gitu ya. Karena biasanya kita mohon maaf, realitas Gen Z sekarang kan mudah kena mental gitu atau gimana gitu. Makanya karya-karya sastra yang hadir juga mungkin kebanyakan mengangkat masalah mental atau tokoh utamanya pejuang depresi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari perkembangan karya sastra klasik ke modern gitu, pergeseran gaya bahasa itu ada nggak sih menurut? Tentu saja sangat ada ya, karena kalau karya sastra klasik itu kan cenderung penuh makna, filosofis gitu, dengan pesan yang dalam serta biasanya itu ada kemampuan untuk mengkritik nih isu-isu politik, penjajahan, isu-isu sosial yang marak di masyarakat. Kemudian kalau sastra kontemporer itu lebih menekankan pada ekspresi pribadi nih atau pengalaman individual, dengan bahasanya itu bahasa yang mudah dicerna. Pokoknya kita kayak nggak perlu mikir gitu saat kita membaca sastra kontemporer seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Widya, sastra klasik itu kan kayak kita taunya kan sastra zaman dahulu ya. Itu masih relevan nggak menurut kamu di masa sekarang? Oke, kalau dibilang relevan atau tidak, itu kalau kita lihat secara sekilas saja mungkin nggak relevan ya, karena sudah ada pergeseran budaya, ada arus globalisasi, pastinya kehidupan manusia itu berbeda. Karena kan akar dari sastra itu adalah kebudayaan gitu, kebudayaan manusia. Jadi memang dari segi masa aja udah berbeda. Jadi mungkin kalau dilihat sekilas nggak relevan gitu, isu-isu yang diangkat juga nggak relevan gitu. Tapi kurang diminati lah sekarang itu. Apalagi bahasanya yang rumit ya, kayak Panji ingin itu sangat. Itu kan banyak ya pembagiannya. Ada misal satu halaman di Panji itu bisa 2 bahasa nih larasian. Jadi kayak bahasa Indonesia, Melayu, bahkan ada bahasa Jawanya juga. Bahasa Jawa gitu. juga Jadi memang sulit gitu. Memang kalau dilihat secara sekilas nggak relevan gitu, tapi sebenarnya isi dari sastra klasik itu kalau menurut aku nggak akan lekang oleh zaman gitulah teman-teman, karena kan sejatinya karya sastra itu memberikan nasihat-nasihat gitu. Jadi entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu karya-karya sastra yang lain, novel mungkin ataupun drama, itu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui karya sastra tersebut. Bahkan almarhum Pak Iman Budi Santoso itu mengatakan bahwa karya sastra itu adalah pitutur gitu, atau sebuah nasihat gitu. Jadi sebenarnya tema-tema yang diangkat pada karya sastra klasik itu sangat relevan juga untuk saat ini gitu. Kalau kita bisa mengaitkannya dengan masa sekarang juga, karena kan yang dibahas pasti sama gitu loh, tentang kehidupan manusia, kebudayaan manusia gitu. Jadi kalau ditanya relevan atau enggak sih, ya tetap relevan ya sebenarnya. Kalau Kak Redinta mungkin ada pendapat lain atau sama? Kayak contohnya itu kan semisal lebih jelas nih ya, aku kasih contoh sastra klasiknya seperti apa. Jadi contohnya itu Siti Nurbaya yang udah aku berkali-kali bilang ya dari awal tadi. Siti Nurbaya itu kan terkenal dengan adat istiadat ya. Minangkabau ya, adat Minangkabau yang ada aturan nih. Adat istiadat Minangkabau. Jadi novel Siti Nurbaya itu mengkritik tentang adat istiadat Minangkabau yang menekan atau memberikan peraturan yang sangat banyak terhadap upacara pemilihan pasangan. Ya itu kan termasuk ya nggak terlalu relevan ya di zaman sekarang, tapi ternyata pemilihan
apa kayak pasangan apa itu ternyata masih dilakukan nih di zaman sekarang. Perjodohan Jadi perjodohan gitu, lah istilahnya, mungkin di generasi sekarang itu ternyata masih sangat banyak marak dilakukan ya. Iya. Apalagi di beberapa daerah yang ternyata masih memiliki adat istiadat yang serupa dengan adat istiadat Minangkabau yang dikritik di dalam novel Siti Nurbaya ini. Mungkin Kak Widya selain contoh sastra klasik mungkin yang ada kontemporer ya. Oh, yang kontemporer mungkin coba. novel yang lagi rame nih atau semua orang tahu ya, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Itu karya siapa? Karya Brian Krishna. Oh, Brian Krishna. Ya, Brian Krishna tahu. itu mengangkat tema yang diangkat itu tentang pejuang depresi. Ada tokoh namanya Ale itu ingin bunuh diri gitu. Nah, di sana Kak Brian Krishna itu menyampaikan kritik-kritik sosial yang menurut aku juga sangat relevan dengan kondisi saat ini gitu, seperti bullying, lalu ada pola asuh yang salah juga dari orang tuanya yang menyebabkan anak itu tumbuh menjadi sosok yang mungkin sakit secara mental gitu. Nah, itu kan itu yang ingin disampaikan oleh Kak Brian Krishna itu adalah ini loh akibat dari bullying. Oh, ini loh perbuatan manusia itu seperti ini gitu. Nah, itu kan tema-temanya lebih menyasar ke konflik batin, konflik pribadi dan konflik sosial yang mungkin dampaknya itu ke pribadi ya gitu. Benar. Nah, kalau karya-karya sastra sekarang mungkin kita lihat di Gramedia atau di platform menulis online itu kan tema-temanya lebih ke romansa ya. Iya, itu marak sekali ya. Menurut Redinta gimana tuh? Kan banyak sekali novel-novel remaja dengan premis yang sama yang paradigma di masyarakat itu stigmanya negatif gitu. Katanya kurang nyastra lah karena yang disampaikan itu masih tipis-tipis gitu, nggak mendalam soal kehidupan manusia gitu. Menurut Redinta Nah, gimana? kalau menurut aku kan kita bahas dari tema populer yang menarik nih di kalangan para pembaca. Nah, nggak dapat dipungkiri ya kalau zaman sekarang pembaca itu lebih banyak remaja ya, atau dewasa muda lah. Nah, para penulis itu fokus terhadap apa yang diminati oleh pembaca paling banyak. Jadi yang diusung ya tema-tema yang relate atau yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa contohnya ya percintaan, karena itu sangat khas dengan kehidupan remaja ya Kak Widya ya. Makan mungkin FOMO dan viral juga bisa ya, karena bisa. kan sangat kalau ada satu buku yang viral gitu, yang lain kan langsung ayo beli gitu. Sih. Dan yang ketiga menurut aku faktor penerbit juga, karena kan kalau tema-tema ya kita nggak munafik ya, kita tujuannya pasti penerbit itu monetisasi salah satunya. Nah, kalau ada karya-karya sastra yang populer yang sangat digandrungi apalagi oleh anak-anak muda, itu pasti akan mengikuti pola yang sama. Benar. Apalagi saat ini novel romansa itu cenderung ke seberapa banyak dibaca di platform online gitu. Terbitannya banyak dari situ gitu. Nah, kalau kita udah ada pembaca di platform online itu sekitar, kan biasanya ada tuh di labelnya sudah dibaca berapa kali juta gitu sampai kan. juta-jutaan ya. Nah, itu jadi penerbit pun sudah ada jaminan gitu loh dengan karya sastra ini. Karena mungkin pembaca kan melihat ini yang lagi viral nih di platform ini, ada novelnya aku beli deh gitu kan, termasuk kayak menguntungkan bagi penerbit juga kan untuk monetisasi penerbit seperti itu. Penerbit sudah punya pasar gitu untuk jadi nggak takut rugi lah kalau nerbitin ini sudah ada potensi pembelinya tuh udah ada gitu. Jadi memang untuk karya-karya sastra sekarang lebih ke arah romansa ya, karena ya itu tadi faktor pertama, faktor pembaca gitu. Nah, menurut Redinta sendiri itu sesuatu hal yang positif atau negatif? Sebenarnya karena kan kita kan menulis ya, semua orang kan sebenarnya bisa menulis, tapi ternyata dengan hal-hal seperti itu bisa menjadi motivasi nih Kak Widya, dan menurutku itu hal yang sangat positif nih, karena kan yang nggak suka membaca mungkin bisa minat membacanya kan semakin meningkat, kemudian yang nggak suka menulis atau belum bisa melakukan perkembangan terhadap kemampuan menulisnya kan menjadi lebih luas lagi dalam menulis, karena banyaknya orang yang ikut-ikutan nih, walaupun FOMO kan, tapi FOMO yang baik itu juga nggak apa-apa. Namun yang mungkin aku sedikit sayangkan, yang aku soroti itu polanya tercenderung repetisi atau berulang. Sama ya, diulang-ulang gitu. Dan itu nggak selamanya positif nih Larasian. Jadi seperti apa yang seperti kita tahu kebanyakan seperti bad boy and good girl, contohnya seperti itu. My perfect husband gitu juga ada. Terus CEO muda yang menikah dijodohin gitu. Tapi dengan anak SMA itu kan sebenarnya kan nggak make sense, nggak realistis gitu. Tapi kebanyakan mereka itu ikut-ikutan dan mereka
takutnya menjadi doktrin yang ke buruk anak-anak bagi muda ya gitu apalagi ya. kan yang membaca kan target pasar para penulis dan penerbit kan Persentasenya banyak anak muda benar gitu. dan nanti takutnya kan menggiring ke hal yang kurang baik Negatif seperti gitu. itu. Iya. Karena anak-anak muda sekarang pun juga masih sulit membedakan ini yang benar yang mana. Masih labil gitu. Nah, para penulis kan terlalu meromantisasi hal-hal yang kurang baik Iya, seperti itu kan. Gitu. Memang agak disayangkan gitu sebenarnya tema-tema romansa itu bisa jadi sesuatu yang besar juga kalau kita Benar. explore lebih jauh Benar. gitu kan. Gitu. Jadi Nah, memang sangat disayangkan ya seperti itu. Kemudian, tapi menurut Kak Widya itu kan termasuk karya sastra kontemporer ya. Kalau menurut Kak Widya itu novel sekarang itu emang semuanya kayak gitu nggak? Atau ada yang berbobot dan masih bisa kita konsumsi dengan baik? banyak sih kayak kalau ngomongin sebenarnya kita nggak mengatakan bahwa karya-karya sastra yang Nah, terbit iya. seperti itu merupakan Iya. karya sastra yang buruk Iya. ya teman-teman. Perlu digarisbawahi yang disayangkan meromantisasi hal-hal Hal yang negatif negatif. kayak perjodohan anak di bawah umur. Benar, itu kan itu nggak bisa agak ya. ya nanti akan menggiring anak-anak muda gitu kan agak berbahaya Iya. gitu. Banyak banget novel-novel yang novel kontemporer ya Iya. yang masih bagus itu sangat melimpah gitu ya. Tapi yang mendapat perhatian memang novel-novel seperti itu karena tadi sudah kita singgung Iya, faktor karena faktor pembaca gitu. juga. Banyak sekali novel-novel yang mengangkat tema-tema, ada politik juga ada sebenarnya. Politik juga ada banyak. Kalau aku bisa kasih referensi nih Iya. ke teman-teman Iya, semua mungkin silakan. karya-karyanya Ziggy Z. Oh iya, Tahu itu nggak? Yang di bagus, Tanah bagus. Lada itu, Ya, itu karya-karyanya semua Bagus laras ya. sangat luar biasa, Luar biasa kalau menurut juga. aku. Soalnya temanya fantasi dan mengangkat isu anak-anak gitu yang jarang banget diangkat di karya sastra Benar. gitu. Lalu ada buku-bukunya Brian Krishna. Iya, Laila Esuderi juga termasuk ya. Laut Bercerita. Laut Bercerita itu Ya, juga sangat recommended ya, mungkin bagi larasian yang ingin membaca karya sastra kontemporer ya mungkin bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kalian juga. Benar banget. Nah, kalau dari segi pembaca nih, menurut Redinta, mengapa karya-karya sastra tersebut banyak disukai gitu? Yang temanya romansa tadi ya. Oh iya, yang relate dengan kehidupan kita ya. Iya. Kalau mungkin dilihat dari kebiasaan larasian atau yang lainnya, kita kan membaca itu kan untuk beristirahat, ya. Istirahat. Liburan lah. Liburan. Liburan karena kita kan sudah menghadapi kehidupan yang suntuk nih, Oh, kehidupan iya. yang melelahkan ya. Sesuntuk apa Jadi- sih, Kak? Dan kita tuh lari ke minat baca untuk apa? Untuk refreshing, untuk merelaksasikan pikiran kita ya. Benar, benar. Tapi karya-karya klasik itu ternyata dianggap berat nih Kak. Karena Ya, kan mungkin bahasanya juga. tentang penjajahan, tentang politik Iya. apa-apa itu kan kayak membuat kita seolah-olah belajar 2 kali nih. Walaupun Iya. kita kan tujuannya kan untuk refreshing. Jadi tema-tema yang relate dengan kehidupan, tema-tema yang ringan lah, itu sangat-sangat banyak diminati. Apalagi kebanyakan nih penggambaran tokoh utama atau tokoh-tokoh itu kan digambarkan sesempurna mungkin nih. Iya nih. Kayak, Wah, nah, CEO coba. S3 masih SMA 16 punya tahun 10 perusahaan gitu. Itu kan sebenarnya nggak realistis ya, tapi Iya. ternyata digambarkan di sini. Itu sebagai hayalan yang kurang realistis ya. Kurang realistis, teman-teman. tapi Tidak ternyata- mencerminkan realitas Iya, sastra sebagai ternyata realitas banyak yang masyarakat. minat nih Kak Widya. Iya. Jadi mereka larinya ke sini karena apa? Salah satunya karena ingin membayangkan dirinya itu sebagai tokoh utama. Oh iya benar. Jadi seperti Hidup dalam kesempurnaan ya, Nah, karena benar. kita tidak dapatkan itu di Oh, dunia iya. nyata. Seperti itu. Iya. Gitu. Terus Ya jadi gimana nih menurut Redinta karya-karya sastra itu bisa lebih lebih ada sisi filosofisnya, bukan hanya cinta-cintaan yang tidak masuk akal gitu. karena kan sekarang kan media sosial sudah sangat-sangat meluas ya. Itu media promosi juga sangat bertaburan kan di sekitar kita. Itu biasanya lewat platform digital itu juga bisa ya Kak Widya. Media Ya, sosial. banyak sekali ya platform Itu digital. juga bisa, salah satu cara adalah dengan adaptasi ke film. Oh, Itu juga bisa ekranisasi. ekranisasi. Oh ya, dalam sastra itu kita nyebutnya ekranisasi ya, Larasian. Jadi itu semisal nggak semua orang nih minat membaca, nggak semua orang bisa meluangkan waktunya nih untuk membaca novel yang tebal beratus-ratus halaman. Jadi dengan karya yang singkat sekitar 2 jam 3 jam untuk
menonton satu film itu kan juga sangat-sangat worth it ya. Iya. Apalagi film yang adaptasi dari karya Karya novel sastra gitu. gitu. Itu sangat-sangat worth it. Seperti itu juga bisa. Terus kegiatan-kegiatan klasik seperti bedah buku atau Oh, iya. kegiatan yang berkaitan dengan sastra lain itu bisa nih disokong lagi atau lebih di kembangbiakan lagi nih agar kita semua atau generasi muda bisa tetap berkaitan erat dengan sastra seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih, apa pesan dan harapan Kak Widya bagi penulis di Indonesia atau bagi Larasia nih? Waduh, pesan untuk mereka, para penulis, teman-teman semua, mungkin kalian keren banget, apalagi yang udah nulis Iya, di itu- mungkin di Wattpad. benar, itu apalagi- keberanian ya Kak iya, Widya ya, perlu sudah diapresiasi. dinovelkan, bahkan saya sendiri masih sulit gitu ya Iya. untuk mengungkapkan pikiran ke dalam Benar. sebuah tulisan gitu, dan kalian sudah bisa membuat karya sastra beratus-ratus halaman. Nah, itu menurut saya luar biasa ya. keren banget, luar biasa gitu, dan mungkin tetap semangat terus dan harus berani explore tema-tema yang anti mainstream gitu Mainstream ya, yang unik-unik lah, biar menggait gitu. para pembaca lain agar Iya. tertarik gitu. Ya udah gitu aja sih mungkin Gitu pesan-pesannya gitu. Iya. Jadi cukup hari ini mungkin episode perdana Iya, gitu dulu episode ya, pertama jangan kita ya. jangan berat-berat Iya. gitu ya. Jadi tadi teman-teman untuk karya sastra klasik dan Kontemporer. kontemporer kita udah bahas secara tipis-tipis Tipis-tipis. gitu. Mungkin dari teman-teman juga bisa mengambil sedikit informasi ya dari Benar. percakapan kita, dan untuk karya-karya sastra juga mungkin teman-teman yang sedang menulis di platform-platform menulis bisa lebih semangat lagi menulisnya, explore tema-tema yang lain, nggak cuma romansa aja ya. Benar. Gitu. Atau romansa juga bagus ya Kak Bagus, ya. tapi mungkin lebih diperluas lah, lebih yang masuk akal gitu ya. iya. Sebenarnya fantasi itu Fantasi juga, juga perlu ya. perlu. Bagus banget teman-teman untuk itu. pelarian juga. Benar. Jadi untuk episode pertama mungkin gini aja ya. Ya, kita cukupkan ya. Terima kasih ya Larasnya sudah menyaksikan Larasati, Literasi Sastra Budaya dan Puisi. Tradisi. Tradisi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.